Perkenalkan, nama saya Valencio Rantung dari kelas A7 semester 3 Fakultas Keperawatan UNPI Manado. Dan pada saat ini saya akan membahas tentang materi hambatan dalam komunikasi terapeutik. Dan kita masuk pada pembahasannya. Hambatan dalam komunikasi terapeutik adalah segala sesuatu yang mengganggu proses pertukaran informasi antara perawat dan klien sehingga tujuan komunikasi, yaitu membantu klien memahami dirinya dan lingkungannya, tidak tercapai dengan baik. Kita masuk pada pembahasan yang lebih lengkap. Hambatan dalam komunikasi terapeutik terbagi beberapa bagian. Yang pertama, hambatan fisik. Merupakan gangguan yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau kondisi tubuh. Contohnya seperti gangguan pendengaran atau bicara pada klien. Dan dampaknya, klien tidak dapat mendengar, memahami, atau merespon pesan dengan tepat. Yang kedua, hambatan psikologis. Bersumber dari mental atau emosional perawat maupun klien. Contohnya seperti klien merasa takut, cemas, marah, atau curiga. Perawat bersikap terburu-buru atau tidak sabar. Kurangnya empati atau perhatian. Dan dampaknya, klien menutup diri dan enggan berkomunikasi. Yang ketiga, hambatan sosial budaya. Perbedaan nilai norma dan kebiasaan antara perawat dan klien. Contohnya seperti perbedaan bahasa atau dialek, norma budaya yang melarang membicara hal tertentu. Dan dampaknya, terjadi salah paham atau klien merasa tidak dihargai. Yang keempat, hambatan persepsi. Terjadi karena perbedaan cara pandang terhadap pesan yang disampaikan. Dan contohnya seperti klien menafsirkan kata atau sikap perawat secara negatif, perawat salah memahami makna perasaan klien, dan dampaknya pesan yang diterima tidak sesuai dengan maksud sebenarnya. Kelima, hambatan bahasa. Terjadi ketika penggunaan bahasa tidak sesuai dengan kemampuan klien. Contohnya seperti penggunaan istilah medis yang sulit dipahami, perbedaan bahasa daerah, atau klien memiliki keterbatasan bicara. Dan dampaknya, komunikasi menjadi tidak efektif. Yang keenam, hambatan waktu. Terjadi ketika waktu komunikasi terlalu singkat atau tidak tepat. Dan contohnya, perawat terburu-buru karena banyak tugas. Klien diajak bicara saat sedang lelah atau nyeri. Dan dampaknya, hubungan terapeutik tidak terjalin secara mendalam. Yang ketujuh, hambatan sikap dan kepribadian. Dipengaruhi oleh sifat atau sikap pribadi perawat maupun klien. Contohnya seperti perawat bersikap otoriter, tidak sabar, atau menghakimi. Klien bersikap menutup diri atau tidak percaya. Dan dampaknya, komunikasi menjadi kaku dan tidak terbuka. Itulah pembahasan materi dari saya tentang hambatan dalam komunikasi terapeutik. Terima kasih.